Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisidati Dinila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS SPAM terkait perencanaan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Yang pertama ada daerah pelayanan dan sumber potensi air baku. Daerah pelayanan yang dipilih dalam perencanaan sistem penyediaan air minum adalah Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kecamatan Cipayung dipilih karena memiliki perkembangan penduduk yang cukup pesat sehingga kebutuhan air bersih diproyeksikan terus meningkat pada tahun rencana yaitu 2035. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui sistem distribusi perpipaan dengan cakupan pelayanan yang lebih optimal. Sumber air baku yang digunakan pada perencanaan instalasi pengolahan air atau IPA berasal dari Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung dipilih karena memiliki ketersediaan debit yang memadai sebagai sumber air baku, serta lokasinya relatif dekat dengan wilayah pelayanan sehingga lebih efisien dari segi teknis maupun ekonomi dalam proses pengambilan dan pendistribusian air bersih. Selanjutnya ada pola jaringan distribusi. Pola jaringan yang dipilih yaitu loop atau loop network. Daerah pelayanan terdiri dari 9 titik pelayanan atau 9 junction. Terdapat satu titik intake sebagai sumber pengambilan air baku dari Sungai Ciliwung dan lokasi pengolahan IPA. Terdapat satu reservoir sebagai tempat penyimpanan air bersih sebelum didistribusikan. Dan yang terakhir, jaringan distribusi menggunakan 11 pipa distribusi yang menghubungkan reservoir dengan seluruh daerah pelayanan. Selanjutnya ada deskripsi dari tiap pipanya. Yang pertama, dari reservoir ke-1 diameter 900, pipa 2 reservoir dari 1 ke 2 diameter 700, pipa 3 2 ke 3 diameter 500, pipa 4 3 ke 4 diameter 250, pipa 5 1 ke 8 diameter 500, pipa 6 8 ke 4 diameter 250, pipa 7 dari 8 ke 6 sama juga 250, pipa 8 dari reservoir ke-7 diameter 600, pipa 9 7 ke 6 diameter 400, pipa 10 6 ke 5 diameter 500, dan pipa yang terakhir yaitu pipa 11 dari 5 ke 4 yaitu diameter 210. Selanjutnya ada perencanaan pengambilan air baku. Sumber air baku yang digunakan yaitu berasal dari Sungai Ciliwung. Bangunan pengambilan air menggunakan ponton atau floating intake yang dapat menyesuaikan perubahan muka air sungai. Air baku dialirkan melalui pipa transmisi menuju instalasi pengolahan air atau IPA. Intake dilengkapi bar screen untuk menyaring sampah dan benda terapung sebelum memasuki unit pengolahan. Untuk bangunan pelengkap, yang pertama ada ponton intake sebagai bangunan pengambilan air baku. Yang kedua, rumah pompa untuk menunjang proses pengambilan dan penyaluran air. Ketiga, pos jaga sebagai fasilitas keamanan. Pos 4, gudang bahan kimia untuk penyimpanan koagulan dan desinfektan. Yang kelima adalah laboratorium untuk pengujian kualitas air, dan yang terakhir adalah jalan inspeksi, drainase, pagar, dan gerbang untuk mendukung operasional dan pemeliharaan instalasi. Untuk perencanaan unit pengolahannya itu yang pertama ada intake yaitu untuk mengambil air baku, masuk ke unit screening atau track atau juga bar screen. Selanjutnya air masuk ke unit presedimentasi. Lalu unit airnya lanjut ke unit koagulasi dan flokulasi. Setelah itu masuk ke unit sedimentasi. Untuk lumpur yang dihasilkan dari sedimentasi masuk ke sludge treatment. Selanjutnya air bersih dari sedimentasi masuk ke filtrasi, lalu dari filtrasi air masuk ke unit klorinasi atau desinfeksi. Habis dari desinfeksi masuk ke reservoir, lalu didistribusikan ke sekitar. Selanjutnya ada pemodelan pola distribusi 24 jam pada jam puncak. Pada slide ini ditampilkan hasil simulasi jaringan distribusi pada kondisi jam puncak jam 7 pagi. Saat kebutuhan air mencapai nilai tertinggi dengan faktor pemakaian sebesar 1,5. Tujuan simulasi ini adalah untuk mengetahui apakah jaringan distribusi yang direncanakan masih mampu memenuhi kebutuhan air pada kondisi beban maksimum. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, tekanan pada tiap junction berada dalam batas yang dapat melayani daerah pelayanan. Selain itu, kecepatan aliran pada setiap pipa telah memenuhi kriteria perencanaan, yaitu berada pada rentang 0,3 sampai 3 meter per second, sehingga distribusi yang dapat berlangsung
sehingga distribusi air dapat berlangsung baik tanpa menyebabkan pengendapan maupun kehilangan energi yang berlebihan. Sehingga pada jaringan distribusi yang direncanakan ini mampu untuk melayani kebutuhan pada kondisi jam puncak. Selanjutnya permodelan pola distribusi 24 jam pada jam minimum, yaitu jam 24.00 atau jam 12 malam. Saat kebutuhan air berada pada kondisi minimum, kondisi ini debit yang mengalir dalam pipa menjadi lebih kecil dibandingkan jam puncak, sehingga kecepatan alirannya juga mengalami penurunan. Berdasarkan hasil simulasi, tekanan yang ada pada setiap junction masih memenuhi kebutuhan pelayanan, sedangkan kecepatan aliran air pada sebagian besar pipa masih berada dalam batas yang diizinkan. Beberapa ruas pipa yang memiliki debit sangat kecil menunjukkan kecepatan aliran yang lebih rendah, namun secara keseluruhan jaringan distribusi masih mampu mendistribusikan air ke seluruh daerah pelayanan. Nah, hasil ini juga menunjukkan jaringan distribusi yang telah direncanakan ini dapat beroperasi dengan baik pada kondisi kebutuhan minimum maupun maksimum. Selanjutnya ada RAB BOKI IPAM. Untuk intake ponton dan screening itu sebesar 13,9 miliar. Untuk presedimentasi 9,985 miliar. Untuk unit koagulasi 2,880 miliar. Untuk unit flockulasi itu 8,5 miliar. Untuk sedimentasi ada 13,54 miliar. Lalu untuk filtrasi rapid sand filter sebesar 13,9 miliar. Untuk klorinasi sebesar 1,7 miliar, dan untuk reservoir sebesar 5,3 miliar. Dan yang terakhir untuk pekerjaan umum dan pendukung sebesar 9,9 miliar. Untuk total RAB IPAM belum termasuk PPN itu 7,9 miliar. Nah, ini untuk rinciannya dari tiap unit totalnya jadi 79 miliar. Selanjutnya ada BOKI dan RAB distribusi. Untuk pekerjaan pipa dan distribusi yaitu totalnya 22 miliar. Lalu untuk tenaga kerjanya 23 miliar. Selanjutnya untuk kebutuhan pipa HDPE yaitu sebesar 42 miliar, sehingga rekapan rincian anggaran untuk saluran distribusinya itu 65,400 miliar. Jadi untuk RAB totalnya yaitu sekitar 144.449.918.670 miliar. Untuk kesimpulannya, daerah pelayanan SPAM berada di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Sumber air baku berasal dari Sungai Ciliwung. Sistem distribusinya menggunakan pola loop dengan 9 junction, 11 pipa distribusi, 1 intake, dan 1 reservoir. Selanjutnya, hasil simulasi EPANET menunjukkan jaringan mampu melayani kebutuhan air pada kondisi jam puncak maupun jam minimum. Total estimasi biaya pembangunan SPAM sebesar 144,45 miliar. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.